Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga anak-anak semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita bertemu bersama Ibu Rani dalam pembelajaran bahasa Indonesia tema 8 yaitu peristiwa alam. Subtema 1, peristiwa siang dan malam. Anak-anak, dalam subtema 1 ini kita akan mempelajari yang pertama, menuliskan kosakata tentang peristiwa siang dan malam. Yang kedua, kita akan mempelajari menuliskan kalimat berdasarkan gambar. Yang ketiga, kita akan mempelajari mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari. Dan yang keempat, kita akan mempelajari menuliskan kalimat sederhana. Yang kelima, kita akan mempelajari menceritakan peristiwa siang dan malam. Dan yang keenam, kita akan mempelajari membuat cerita tentang peristiwa siang dan malam. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita akan mempelajari yang pertama, yaitu anak-anak menuliskan kosakata tentang peristiwa siang dan malam. Anak-anak yang terkasih, sebelum Ibu lanjut ke materi ini, apakah anak-anak masih ingat apa itu kosakata? Ya, kosakata adalah perbendaharaan kata atau kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menyediakan sebuah teks bacaan. Nanti anak-anak, setelah kita membaca teks bacaan di sini, kita akan menemukan kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam. Nah, oleh karena itu, mari kita baca terlebih dahulu teks bacaan yang sudah Ibu sediakan. Setiap hari terjadi siang dan malam. Siang hari keadaan terang, matahari memancarkan sinarnya. Saat siang hari, panas matahari akan terasa di kulit kita. Malam adalah keadaan saat matahari sudah terbenam. Keadaan malam hari gelap. Pada malam hari, kita dapat melihat bulan dan bintang. Bintang dapat memancarkan cahaya sendiri. Sinar bintang terlihat berkelap-kelip. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks pada bacaan yang sudah Ibu sediakan, kita akan menemukan kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam. Apa saja kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam itu? Misalnya, terang, gelap, matahari, bintang, dan bulan. Supaya anak-anak lebih jelasnya lagi, nanti anak-anak bisa mengerjakan ayo berlatih pada buku Bu Pena 1D halaman 100, nomor 1 dan 2. Tidak usah dikirim ke wali kelas. Ini hanya untuk anak-anak lebih paham lagi dalam menemukan kosakata tentang peristiwa siang dan malam. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari menuliskan kalimat berdasarkan gambar. Anak-anak yang terkasih, apakah kalian dapat membuat kalimat berdasarkan gambar? Ya, anak-anak dapat membuat kalimat berdasarkan gambar. Bagaimana caranya? Cara untuk tepat membuat kalimat yang tepat yaitu yang pertama, perhatikan gambar dengan seksama. Yang kedua, gunakan kata-katamu sendiri. Yang ketiga, tuliskan kalimat diawali dengan huruf besar dan menggunakan tanda baca yang tepat. Yang ketiga ini, Ibu tekankan sekali lagi. Tuliskan kalimat diawali dengan huruf besar dan gunakan tanda baca yang tepat. Jadi anak-anak setiap menulis kalimat, anak-anak harus menulis kalimat itu diawali dengan huruf besar ya, dan digunakanlah tanda baca yang tepat. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan contoh beberapa kalimat yang sesuai dengan gambar-gambar berikut. Yang pertama, anak-anak lihat dulu
gambarnya pada siang hari, dan yang kedua adalah gambarnya pada malam hari. Nah, di sini Ibu setelah memperhatikan gambar, Ibu akan membuat kalimatnya. Yang pertama, gambar pada siang hari. Cuaca terlihat cerah di siang hari. Kalimat yang kedua, matahari bersinar terang. Kalimat yang ketiga, langit dihiasi awan berwarna putih. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu pada malam hari, Ibu juga sudah menyediakan kalimatnya. Setelah Ibu memperhatikan gambar, Ibu membuat kalimatnya, yaitu yang pertama, bulan dan bintang terlihat di malam hari yang cerah. Kalimat yang kedua, sinar bulan dan cahaya bintang terlihat indah. Nah, anak-anak, supaya lebih paham lagi dalam menuliskan kalimat berdasarkan gambar, nanti anak-anak dapat berlatih mengerjakan Ayo Berlatih halaman 103 nomor 1, 2, dan 3. Perhatikan gambar terlebih dahulu, kemudian nanti anak-anak menuliskan kalimat berdasarkan gambar ya. Nah, anak-anak yang terkasih, selanjutnya kita akan mempelajari mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam keadaan alam di siang hari dapat berubah-ubah. Terkadang cuaca cerah, terkadang cuaca berawan atau hujan. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca cerah tertentu berbeda dengan saat mendung atau hujan. Nah, di sini ada gambar saat cuaca cerah dan ada gambar saat mendung atau hujan. Nah, pada gambar yang pertama, kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca cerah yaitu anak-anak dapat bermain di luar rumah, misalnya bermain sepak bola. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu kegiatan yang dapat dilakukan saat mendung atau hujan, anak-anak dapat bermain di dalam rumah, misalnya bermain bersama adik. Nah, nanti anak-anak supaya lebih paham lagi mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari, anak-anak boleh mengerjakan Ayo Berlatih halaman 105 nomor 1 dan 2. Tidak usah dikirim ke wali kelas ya. Ini hanya untuk anak-anak supaya lebih paham lagi dalam mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari. Kemudian anak-anak kita akan mempelajari tentang menuliskan kalimat sederhana. Kalimat merupakan rangkaian kata yang memiliki makna. Jadi Ibu ulang lagi, kalimat merupakan rangkaian kata yang memiliki makna. Di sini perhatikan contoh kalimat menggunakan kosakata peristiwa siang dan malam. Nah, di sini ada kosakatanya yaitu awan, bulan, panas. Nah, berdasarkan kosakata ini kita akan menuliskan kalimat sederhana ya. Nah, yang pertama perhatikan awan. Awan di langit terlihat bagaikan gumpalan kapas. Nah, perhatikan anak-anak kalimat tentang awan. Penulisan awan A-nya huruf besar ya. Kemudian diakhiri dengan tanda baca yang benar yaitu tanda titik. Kemudian yang contoh yang kedua adalah bulan. Kalimat bulan yaitu malam ini bulan purnama bersinar terang. Malam juga huruf besar M ya, karena awalan dari kalimat. Kemudian di akhir menggunakan tanda baca juga ya anak-anak. Kemudian panas. Kalimat panas yaitu panas matahari siang ini sangat terasa di kulit. Nah, supaya anak-anak lebih paham lagi dalam menuliskan kalimat sederhana, anak-anak boleh mengerjakan Ayo Berlatih halaman 109 yaitu nomor 1 di buku Bu Pena ya, supaya anak-anak lebih paham lagi menuliskan kalimat sederhana. Nah, anak-anak
Kita ke materi selanjutnya, yaitu menceritakan peristiwa siang dan malam sesuai gambar. Anak-anak yang terkasih, kalimat yang sesuai dengan gambar dapat ditulis menggunakan kata-katamu sendiri. Kemudian, jika terdapat gambar berseri, kamu dapat menulis sebuah cerita. Caranya dengan merangkai kalimat yang telah dibuat berdasarkan gambar. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya yaitu Ibu sudah menyediakan langkah-langkah membuat cerita dari gambar berseri. Yang pertama, bagaimana langkah-langkahnya? Perhatikan gambar satu persatu dengan seksama. Yang kedua, buatlah kalimat dari setiap gambar. Kemudian yang ketiga, rangkailah kalimat yang telah dibuat menjadi sebuah cerita yang padu. Nanti anak-anak boleh mengerjakan buku Bu Pena halaman 111, yaitu buatlah sebuah cerita sederhana berdasarkan gambar berseri berikut ya. Ayo berlatih halaman 111 supaya lebih paham lagi dalam menceritakan peristiwa siang dan malam sesuai gambar ya. Ingat tadi anak-anak membuat ceritanya berdasarkan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan. Yang pertama itu tadi, perhatikan gambar satu persatu dengan seksama, buatlah kalimat dari setiap gambar, kemudian rangkailah kalimat yang telah dibuat menjadi sebuah cerita yang terpadu ya anak-anak. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan mempelajari materi selanjutnya yang terakhir, yaitu membuat cerita tentang peristiwa siang dan malam. Nah, anak-anak, pada siang hari matahari bersinar terang. Panas matahari membuat udara terasa hangat. Siang hari adalah saat orang-orang beraktivitas. Contoh aktivitas di siang hari yaitu bersekolah, bekerja, dan lain-lain. Sedangkan pada malam hari, bulan dan bintang terlihat di langit yang cerah. Udara malam terasa lebih dingin dan sejuk. Malam hari adalah saat orang beristirahat. Contoh aktivitas malam hari yaitu tidur. Nah, anak-anak dapat menulis cerita berdasarkan perbedaan siang dan malam. Untuk membuat sebuah cerita, buatlah beberapa kalimat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita. Setelah anak-anak merangkai kalimat tersebut dengan benar, sesuai urutan kejadiannya ya. Nah, anak-anak, supaya anak-anak lebih paham lagi, nanti anak-anak boleh membuat cerita berdasarkan gambar di kertas portofolio. Nanti minta bantuan ayah atau ibu atau kakaknya. Anak-anak mengerjakan halaman 115 ya. Keterampilan portofolio membuat cerita berdasarkan gambar, supaya anak-anak lebih paham lagi membuat cerita tentang peristiwa siang dan malam. Nanti jangan lupa minta bantuan ayah, ibu atau kakaknya ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kali ini. Dalam pembelajaran ini, Ibu berharap supaya anak-anak dapat menuliskan kosakata tentang peristiwa siang dan malam. Ibu juga berharap anak-anak dapat menuliskan kalimat berdasarkan gambar. Kemudian Ibu berharap anak-anak dapat mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari, menuliskan kalimat sederhana. Kemudian Ibu berharap anak-anak dapat menceritakan peristiwa siang dan malam sesuai gambar dan membuat cerita tentang peristiwa siang dan malam. Nah, anak-anak yang terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini. Jika Ibu ada kata-kata yang salah, Ibu minta maaf. Dan jika anak-anak kurang paham, boleh nanti bertanya kepada wali kelas masing-masing. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih.
Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.